Halo sahabat Guru Dana dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia Resti, mahasiswi pariwisata sekaligus selebgram. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Iya. Saya juga dong ditanya. Sehat ya? Oh, sehat. Sehat. Bapak gimana kabarnya sekarang nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Karena ini kan sudah libur kita ini, tidak ada Iya. pekerjaan yang terlalu berat. Oke. Aktivitas sehari-hari lancar di rumah atau ada job? Masih belum ada job sih, tapi aktivitasnya lancar juga sih di rumah. Heeh, oke. Keliling-keliling sekarang ini sudah di sampai mana? Kemarin terakhir sebelum seminar ini, Ah, terakhir ke ini, Nusa Tenggara Timur sih. misalkan NTT ya? Iya. Wah, kok jauh sekali? Iya, karena ada kesempatan dan ada rezeki, jadinya ya udah menyampaikan niat buat ke Nusa Tenggara Timur. Oh iya ya, jadi enak ya. Jadi bisa Eh, keliling-keliling, kan bisa melepas stres kan. Oh ya, Iya tapi dong. mungkin apa namanya, lebih kita ke pengenalan dulu kayaknya ya. Iya, Supaya nanti kan teman-teman ini di apa ya, guru dana yang lagi di rumah mau nonton, Baik. ih kayaknya siapa sih yang diundang gitu? Ya mungkin bisa perkenalan ya Mas Bani ya. siapa tahu ada yang tertarik kan. Ah, Oh, boleh dong, boleh dong. Boleh dong. Bukan endorse ya, Boleh dong, siapa tahu ada yang tertarik kan. betul betul betul. dengan curhat. Yuk, Hmm. Ya. Jadi apa nih? Perkenalan. kenalan diri dulu. Ya, Jadi nama saya Resti Dia Fitriani, tapi ya biasa dipanggil Resti. Saya mahasiswi semester akhir sih di pariwisata. Apa juga nih Pak? Kita bahas. ya mungkin pengalaman mungkin apa ya, selama ini sebelum kuliah di pariwisata atau mungkin pernah ada record apa ya kerja mungkin yang saat ini kan Mbak Resti lagi geluti. Kalau kerja sih masih belum ya, Ah, tapi kadang ada job-job sih. Tapi itu jobnya nggak setiap hari. Tapi kadang 1 bulan itu ada 3, ada 4, kayak gitu sih. ya. Gimana sih kalau apa namanya eh, Apa kalau tuh? jadi selebgram itu ndak ribet ya? Aduh, kalau dibilang jadi selebgram masih belum jadi selebgram sih Hmm, Pak. Iya oke sih, masih belum jadi selebgram karena saya juga tidak mengakui diri sebagai selebgram gitu. oke, tapi orang ngakuin gitu ya. Ada sih beberapa, ada beberapa yang ngakuin tapi kalau saya sendiri sih masih belum apa-apanya gitu. Oke. Ya, enaknya itu apa namanya, misalkan, orang nyebut, sekarang tuh kan orang yang lebih banyak aktif di media sosial, di Instagram itu kan nyebutnya selebgram gitu ya. Iya betul. Nah jadi, apa sih yang paling enak ya, yang bisa kita ceritakan ke orang itu kalau berbicara tentang media sosial atau, Instagram ini dah salah satunya? Kalau di Instagram kita tuh kadang dapat endorse. Oke. Ya, apalagi kalau konten kita itu menarik, Mhm ya kita bakalan cepet dapet. mhm Nah, kita bermain Instagram itu pertama itu kita personal branding dulu nih, Pak. mhm. Personal branding, kita harus dikenal orang. Ternyata, oh kontennya ini begini nih, kamu tahu ini nggak? Berarti kalau orang itu udah menyebutkan kita dan kita ditahu, berarti kita tuh udah bermain di personal branding. Oke Kayak oke. gitu kalau Instagram. Dan Instagram sih agak sulit sih algoritmanya juga, Pak. Oke. Tapi kalau kita membahas TikTok, TikTok jauh lebih cepat untuk Oh, merangkak oke. daripada di Instagram. Instagram. Itu berarti Ya. lebih, apa ya, berpeluang TikTok untuk melejit gitu ya? Iya, kalau TikTok followersnya tuh bakalan cepet banget naik. Dalam sehari bisa sampai 2.000 naiknya followers. Ush. Kalau TikTok, kalau Instagram itu agak susah. Mhm Jadi kalau di Instagram itu kita harus tetap konsisten untuk mhm nge-up konten kita harus begini, mhm. ya itu bakalan berpengaruh juga untuk followers kita. Di TikTok juga begitu sih, Pak. Tapi kalau TikTok kita nge-up sekarang dengan konten kita yang menarik, itu melejit banget, cepat banget melejitnya. Oke oke, Ya. ya. Itu emang seneng, apa ya, seneng ngisi-ngisi konten gitu ya? Itu dari kapan tuh? Sebenarnya kalau masalah kayak ngedit-edit itu Mhm, dari zaman SMA sih, Pak. oke. Nah, dari Tak kirain dari zaman prasejarah itu. Oh, masih enggak ke dong, tidak, tidak. Saya belum lahir. oh iya Jadi juga ya. jadi zaman SMA sih kayak kadang suka ngedit-ngedit Nah, yang ya dikit-dikit lah. mhm Terus kemarin semenjak suka jalan-jalan, ya kenapa aku nggak kontenin, kenapa mhm. aku nggak buat dia menjadi sebuah konten, terus aku bagikan ke sosial media. Hitung-hitung itu juga sebagai ini, bagi pengalaman, kayak Oke. gitu.
Oh, memang motivasinya itu dulu ya. Iya, Ya memang ujung-ujungnya kan itu ada apa namanya, ada nilai ekonomi banget ya, iya, di ujung-ujungnya. betul. Ada Iya. peluangnya ya. Ada Berarti peluangnya. kalau dari saya kebalikannya nih Bapak. Mhm. Apa tuh? Seringan kalau pergi perjalanan kadang lebih malas gitu untuk membuat konten. Iya, Oh, Nah, oke. jadi betul. kayak saya lebih mau merekamnya pakai mata. Oh, Setiap rekaman Oke. jejaknya itu di mata, jadi bisa Mhm. storytelling dan sebagainya. Tapi untuk saat ini di era digitalisasi kita sangat butuh. Jadi mungkin cukup apa namanya kita relevan nih berdua nih buat untuk kerjasama. Karena saya melihat banyaknya perjalanan yang pernah saya lakukan juga itu kalau dari segi kita hanya mengomong saja sekarang susah untuk dipercaya. oke. Betul. Heeh, jadi lumayan menarik nih, apa namanya, topik pembicaraan pada malam hari ini. Di sini kita akan membahas tentang, eee, solo travel, Bapak. Oh, oke. Nah, Slow travel ya? iya, Iya, solo traveling. di pertemuan ini, Mbak Resti akan Wow. meng-storytelling dulu nih, Oke. perjalanan solo travel-nya ke NTT ya, Mbak Resti? Iya, Oke, NTT. NTT. Itu NTT. tepatnya di mana nih? Kemarin saya solo travelingnya itu ke ini, ke Manggarai, Manggarai. Manggarai Barat. Ya, masih ke sekitar Manggarai Barat. Itu enggak jauh-jauh kayak ya yang menjadi ikon dari Nusa Tenggara Timur lah. Oh, oke. Labuan Bajo? Iya, Oh, Labuan Bajo, kayak ke Pulau Padar, Komodo. Itu kan udah menjadi ikonnya banget nih. Mhm. Orang-orang kalau ke sana pasti tujuan utamanya pasti ke sana, ke iya. Padar, Komodo, Pink Beach itu. Oke. Oh, ada Pink Beach juga di sana ya? Iya, ada. Pink Oke. Beach, terus ada Manta Point, ada Kelor gitu juga, dan Wairebo yang Oke. paling banyak juga untuk dikunjungi. Alasannya kenapa nih milih Apa? NTT? NTT. Kalau ditanya alasan kenapa milih NTT, NTT ini adalah wishlist saya dari dulu. Oh, Iya. oke. Iya, karena saya ini pengen ke Wairebo, Mhm. desa tertinggi yang ada di Indonesia dan desa terindah di dunia. Iya, iya, betul, Ya, betul. itu adalah menjadi salah satu alasan kenapa saya ingin berkunjung ke NTT. NTT, oke. Iya, karena seperti yang saya bilang tadi, karena saya ada kesempatan dan rizki, Mhm. akhirnya saya menyampaikan niat saya, menyampaikan wishlist saya yang beberapa tahun lalu Mhm. ke Nusa Tenggara Timur. Dan kesampean. Alhamdulillah Masalah kesampean. Alhamdulillah kesampean. Kalau Mas Bani ini kapan tuh? Nggak ada rencana ke Sebenarnya banyak NTT? rencana, Bapak. Banyak rencana Banyak dulu. rencana. Rencanain aja dulu. Rencanain dulu. Ya, nggak Siapa tahu tahu nanti kapannya. kepilih jadi pawang gitu kan. Pawang komodo gitu. Oke. Berbicara tentang NTT nih, cukup menarik Labuan Bajo, Labuan Mhm. Padar, Wairebo. Nah, ini supaya referensi buat sahabat Guru Dana semuanya, Ya. atraksinya yang paling menarik apa sih yang ditawarkan di NTT, khususnya di Labuan Bajo dan Wairebo? Kalau di Labuan Bajo sih banyak banget ya. Mhm. Mulai dari ini, apa sih? eh pantainya, baharinya. Oke. Ya, bahari. Terus yang paling menarik itu juga di Pulau Padar sih. Kita Mhm. harus trekking dulu untuk menikmati keindahan yang wow banget. Mhm. Kemudian di Komodo, kita bisa lihat langsung komodonya di nasional ini, komodonya, Komodo National Park. Tetapi begini, Mbak Resti, apa Iya, namanya, kenapa? orang itu kalau ke Pulau Komodo itu, Hah? syukur-syukur katanya itu kalau bisa ketemu langsung sama komodo, benar nggak ya? Atau nggak semua orang itu yang datang ke sana itu nemuin komodo gitu? Ada Kalau Mbak Resti dua, kemarin gimana? kalau saya nemuin, Pak. Oh, oke, Nemuin, oke. tapi kita itu harus jaraknya itu 2 meter deh. Nggak boleh dekat-dekat. Oh, oke, Iya. oke. Nanti kita tuh diterjang. Terus kalau kita yang bagi yang cewek, kalau dia lagi haid itu nggak boleh masuk. Oh, Karena oke. dia itu ini agak sensitif dengan bau amis. Kita tuh bakalan Oh, dikejar oh, walah, oke, kayak gitu. oke. Iya, 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 iya. Tapi Oke, kan nanti kan bisa pakai parfum gitu ya, mungkin 2 botol, 3 Oh, botol tidak gitu bisa. kan? Oh, nggak itu bisa mandi ya? namanya, Bapak. Bukan pakai parfum lagi, tapi mandi. Oh, iya, Mandi iya, Oke, betul, langsung. betul. berbicara tentang NTT nih, pasti teman-teman sahabat Guru Dana pada Mhm. penasaran nih Bapak, Iya, iya, iya. tentang biaya dan Oh, budgeting ya? estimasi Nah, waktu itu yang tuh. apa namanya? Yang dibutuhkan. Betul, Nah, betul, betul, Oke. betul. Harus nyiapin berapa gitu kan? iya, Ya penting juga sih. Oh, ya penting sih. Mulai dari ini dah, estimasi. Oke. oke. Nah, dari Lombok, saya tuh jalan jam 4 sore deh kalau nggak salah. Mhm. Saya naik bis
Nah, kita naik bisnya itu tergantung bis yang kita pakai. Ada yang 200, ada yang 250 dan tergantung kita gimana nawarnya. Oh, Iya, bisa karena nawar. bisa dong, kita itu bisa nawar. Ya, oke. Nah, kemarin saya dapat bisnya itu pas pergi di harga 200.000. Itu hasil tawaran. Enggak nawar Oh, itu. enggak nawar. Enggak nawar. Karena udah kayaknya udah terakhir ya itu ya, bisnya jalan jadinya ya udah naik itu di harga 200.000. Oke. Itu sampai Bima. Mm. Nah, dari Lombok ke Bima itu nyampenya itu jam 4 subuh. Oh, berarti Iya, perjalanannya tuh jauh setengah banget. malam lah, setengah hari lah ya. Sekitaran Sekitar 8 jam ya? Ya, kalau Ih, jam sekitar 4 nyampe jam 4 lagi kan setengah hari jadinya ya. iya, Ya, iya, oke, setengah oke. hari. Sampai jam 4. Nah, nanti dari Terminal Bima kita bakalan naik angkutan lagi menuju ke Pelabuhan Sape. Nah, di situ kita itu harus ngeluarin uang 40.000. Oke. Ya, itu perjalanannya sekitar 1,5 jam atau enggak 2 jam. Naik apa tuh? Naik sejenis engkel gitu sih. Oh, oke, oke. Ya, itu kita berangkat jam 5. Mm. Nah, perjalanannya itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Mm. Dari Pelabuhan Sape menuju ke Bajo itu kita beli tiket lagi. Itu di harga 100.000. Perahu itu. Iya, kapal. Oh, kapal. Ya, ferry. Itu di harga 100.000 kalau kita pakai Brizi. Kalau nggak pakai Brizi, wah itu mahal banget jatuhnya. Oh, Sekitar oke. 120-an deh, Iya, iya. kalau nggak salah. Nah, itu perjalanan dari Pelabuhan Sape menuju ke Bajo itu sekitar 7 jam, kurang lebih 7 jam. Oke. Nah, itu nyampenya jam kalau nggak salah jam 5 deh atau Oh, nggak 7 setengah jam 5. ya? Apa namanya? Melebihi dari Lombok ke Bali gitu ya? Melebihi, Oh, wah. melebihi itu jauh banget. Terus nanti di sana kita tuh kayak disambut nih untuk sama semua ojek untuk diantar ke penginapan atau apa. Dan saya juga ada rekomen untuk orang-orang yang untuk anak-anak yang mau solo traveling dengan budget yang minim gitu. Di Labuan Bajo saya ini apa sih hostel, nggak pakai Oke, oke. nggak pakai hotel bintang 5. Iya, iya, oke. Pakai hostel di situ saya dapat di harga 100.000 per malam. Oh, oke. Iya, 100.000 per malam, Ya, tapi terjangkau lah ya. ya, tapi itu mix, campur. Itu ada di satu kamar itu ada 6 orang, kayak gitu. Oke. Untuk ke destinasinya sih berbeda-beda. Ada tiga opsi. Kalau mau ada yang slow boat, fast boat, sama sailing. Oke. Nah, kalau yang fast boat itu jatuhnya di harga 1,3. Itu belum termasuk untuk biaya masuk ke 1,3 itu Komodo. 1,3 juta maksudnya? Iya, Oh. itu untuk fast boat. Itu ada 6 destinasi. Nah, untuk yang slow boat itu jatuh di harga 600.000. Itu belum termasuk untuk biaya ke Komodo. Oh, Itu oke. dapatnya 4 destinasi. Kalau untuk yang sailing itu ada yang 2 malam 1 hari. Itu di laut kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Untuk ke Wairebo ini untuk biaya menginapnya itu per malam 325. Nah, kalau nggak nginep itu jatuhnya 200.000. Untuk adatnya juga kita kayak sumbangsi lah seikhlasnya. Oh, Kayak gitu. Berarti mirip-mirip di Lombok Tengah ya, yang di Sadi kita sumbangsi gitu. Iya, kayak gitu. Untuk adatnya sih. Karena kan kalau kita ke sana kita harus adat dulu nih, baru kita bisa ngambil-ngambil gambar, ngambil foto. Kalau belum adat nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya. Berbicara tentang perjalanan nih, apa namanya? Kesan dalam perjalanan yang paling diingat sampai saat ini. Aduh, kesan. Apalagi kan Mari solo traveling nih, nggak kenal orang sama sekali. Mulai dari bis, mulai naik bis deh intinya. Kayak kesannya tuh banyak banget sih. Saya yang awalnya takut untuk jalan sendiri, apalagi nih jalannya tuh perjalanan jauh banget kan, ke Nusa Tenggara Timur, tempat yang dimana saya juga nggak pernah pijaki sama sekali. Jadinya kesannya tuh banyak banget. Mulai dari saya menemukan orang-orang aneh di kapal, terus mulai dari menemukan orang yang sangat-sangat peduli dengan saya, yang karena saya sendiri gitu kan, dia peduli banget. Intinya saya banyak sekali menemukan orang-orang baik yang ngebantu saya di perjalanan, yang rela membagikan informasi mengenai Labuan Bajo dan semuanya itu kayak berkesan banget di saya gitu. Kayak gitu sih. Wah, enak juga ya. Ya, jadi nanti sahabat Gulgana kalau mau jalan-jalan ya sudah, katanya enggak terlalu mahal tuh ke ke NTT, ke Labuan Bajo. Jadi Oke. silahkanlah dari sekarang itu
nge-sip gitu kan. Nah, jadi Hmm, simpen uang dan iya betul sih. bisa solo gitu kan. Sekarang itu sudah zaman modern ya, jadi tidak Modern. perlu tidak perlu harus sewa guide mahal-mahal gitu kan. Betul. Jadi cukup dengan Iya. kuota HP, jadi GPS sudah selesai. Iya. Gitu ya? Dunia sudah di genggaman sekarang. Iya, iya, iya. Oke, untuk biayanya nih berapa juta? Kemarin saya ngabisin sekitar 3 jutaan deh. Hmm. Karena kemarin saya kan di kapal ada kenalan nih, ada nemu kenalan. Mhm. Jadinya saya numpang di rumah kakaknya, Hmm. kemudian saya numpang di rumah temennya juga. Oh, Jadinya sangat meminimalisir oke. budget yang saya punya, budget yang saya bawa gitu kan. Jadinya ya sedikit apa ya? Meringankan. Meringankan, Ya, betul, terbantu lah sedikit ya. ya, betul. Dan di situ juga saya ditampung sama teman saya yang kerja di sana. Alhamdulillah saya ketemu juga di sana, jadinya saya ditampung juga gitu. Ya, memang kalau mau ke Labuan Bajo berarti ini sahabat Guru Dana ini ya harus ya kan ini ada kaitan dengan ibadah gitu ya, tentang tempat ibadah gitu ya. Enggak sih, Siapa Pak. tahu pas ke sana itu kan bagus sama ibadah kita kan banyak Iya. Iya, bonusnya gitu ya. tergantung bagaimana cara kita untuk beradaptasi, tergantung Iya, bagaimana iya. cara kita untuk berkomunikasi, gimana cara kita bergaul. Ya intinya kalau kita di daerah orang, kita harus pandai-pandai untuk berkomunikasi dan bergaul sih intinya. Betul, betul, betul. Tapi ya harus tetap hati-hati sih. Iya, iya, iya. Karena kan kita jauh dari daerah kita sendiri, jadinya kita Oke. harus tetap hati-hati. Kayak gitu Oke. sih. Tidak pernah merasa punya kesulitan di tempat orang karena kan budaya beda tuh. Mm-mm. Kemudian ya kan biasanya kalau di tempat-tempat yang belum kita jamah sama sekali itu kan ya kayak culture shock gitulah, Ya. bilangnya jadi shock budaya lah gitu kan. Itu ada enggak ya? Kemarin sempet sih pas di Ruteng. Mhm. Karena kan di situ mayoritasnya orang Katolik. Oh, oke. Iya. Di sana, loh kok nggak ada azan? Ini lagi di Oh. mana? Kayak gitu kan. Oh nggak ada azan ya? Saya lupa. Ternyata saya lagi di NTT Oh, yang iya, iya, mayoritasnya iya. non Oke. muslim. Ya, Jadinya harus lihat jam kayak gitu. benar-benar. Kalau di Sangking Hotel kalau beda ceritanya ya. Di Sangking Hotel kan berarti kan tetap ada azan ya. Beda dong. Oke, baik, baik, baik. Ya, ada lagi yang ditanyakan enggak, Mas ini, Mas Bani? Mungkin kita sudah di penghujung Mhm. acara ya, Bapak. Ya. Ini yang terakhir nih, Mbak Resti. Iya apa tuh? Kata-kata yang Aduh. disampaikan kepada para Ya. penonton atau para sahabat Guru Dana yang ingin mau berkunjung berdestinasi ke NTT nih. NTT. Khususnya ini yang yang solo travel Solo ya? travel Iya, ya. solo Oke. travel. Buat yang mau solo traveling ke Labuan Bajo, intinya kayak sebelum melakukan solo traveling, kita tuh harus ngebuat apa ya? Ngelis gitu ya? Iya, ngelis Oke. dulu. Ini budgetnya untuk ini. Intinya kita harus ngelis dulu, kemudian kita tuh harus cari informasi sebanyak-banyak mungkin tentang daerah itu. Yang kita mau tuju tentu ya. Iya, yang Baik. kita mau tuju. Kita itu butuhnya apa yang boleh kita lakuin di sana, apa yang nggak boleh kita lakuin di sana. Itu tuh harus kita cari tahu betul-betul. Mhm. Baik. Kemudian apa ya? Intinya solo traveling itu enak, harus dicoba. Oh, oke. Kalau nggak dicoba, ya bakalan tetap Nyesel. penasaran seumur hidup. Iya, 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 iya. Solo Oke. traveling juga ngajarin kita bagaimana cara kita untuk memanage waktu, untuk memanage keuangan kita yang minim, sampai kita itu harus bisa nih dengan uang segini, aku bisa sampai balik ke rumah. Oke. Kayak gitu. Dengan selamat pastinya. Iya, selamat. Itu aja sih. Oh, apa lagi nih? Nanya apa lagi nih? Atau saya yang balik nanya? Gimana? Bisa deh, mau nanya. Aduh. Iya, iya. Oke. Nah, jadi terima kasih Mbak Resti yang Iya. pada kesempatan hari ini bisa hadir di podcast Guru Dana. Nah, Ah, jadi diingat ya sahabat-sahabat Guru Dana nanti kalau mau solo traveling jangan lupa tuh untuk ngelis dulu. Nah, jadi destinasi mana yang akan dituju, kemudian jangan lupa tuh ya, ya informasi itu Iya. harus kuat, kemudian keuangan juga harus harus betul-betul dipersiapkan gitu ya. Jangan sampai nanti pas nyampe ke sana terus kita Bengong. kebobolan Iya. ya karena enggak cukup dana kan susah. Susah. Nah, jadi semoga podcast ini bisa membantu teman-teman sekalian yang mau melakukan aktivitas solo travel tidak hanya ke NTT ya. Iya, betul. Ya nanti bisa ke luar NTT ya, bisa nanti ke Bandung dan sebagainya. Ya, saya Guru Dane, host di channel ini dan sahabat saya Syakbani. oke, Sakbani. Pamit undur dulu, kita akan ketemu di sesi yang lebih menjanjikan Wow. di pertemuan yang akan datang. Salam. Oke. Salam.